Terima kasih untuk Bu Hesti, untuk Pak Gem dan Ci Alan yang sudah memberikan kepercayaan bahkan kesempatan kepada saya untuk kembali memberikan share firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita baca teksnya ya, saya mau bertanya kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Apa saja sih alasan yang membuat hati kita atau hati orang sebagian besar itu bisa bergembira? Mungkin ada yang menjawab ya, kalau sebagai karyawan mungkin bisa menjawab seperti ini. Oh, saya bergembira karena saya mendapat kenaikan gaji. Bisa ya. Saya bergembira karena mendapatkan bonus. Bisa. Saya bergembira karena saya mendapatkan hadiah. Bisa juga. Atau saya bergembira ketika saya mendapatkan pujian dari hasil pekerjaan saya. Bisa. Atau ada juga beberapa orang, saya bergembira karena saya dipromosikan naik jabatan. Banyak hal gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat orang bergembira. Dikatakan kita baca dari Amsal 15 ayat 13. Sebenarnya ini sudah biasa ya, sangat biasa, sudah sering kita dengar. Saya bacakan ya, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, tadi ada ya hal-hal yang membuat orang bisa bergembira. Kalau dikatakan bergembira, bisa membuat orang mukanya berseri-seri atau sumringah gitu ya. Aduh seneng gitu, aduh bahagia gitu ya. Tadi banyak hal yang tadi ya, selain yang saya sebutkan tadi, pasti masih banyak lagi hal-hal yang bisa membuat orang bergembira. Ada juga yang bisa membuat orang bersedih. Misalnya contohnya ya, kita kehilangan sesuatu, misal bisa membuat orang bersedih. Atau karena tidak ada uang, bisa membuat orang bersedih. Atau karena kita tidak mendapatkan pujian ketika melakukan suatu pekerjaan atau karya yang kita lakukan, bisa membuat orang bersedih. Jadi banyak hal ya, itu hanya sebagian kecil daripada contoh-contoh. Sebenarnya salah nggak sih kalau tadi alasan-alasan tadi membuat orang bergembira yang tadi seperti saya berikan contoh beberapa tadi ya, naik gaji, mendapatkan bonus, mendapat hadiah, sebenarnya itu tidak salah ya, tidak salah sama sekali. Kita pasti sebagai manusia, kita pasti mengalami hal itu. Kita pasti senang dengan hal-hal itu. Tetapi jika, ini ada kata jika ya, jika fokus kita atau jika kegembiraan kita atau kebahagiaan kita difokuskan pada hal-hal seperti tadi, bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Misalnya, ketika kita bekerja, kita tidak mendapatkan bonus, atau tidak mendapatkan jabatan, atau tidak mendapatkan kenaikan gaji, atau tidak mendapatkan hadiah, apakah kita masih tetap bisa berbahagia? Itu adalah pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi kita. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Jadi di sini kembali kepada kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi hal utama di dalam hidup kita? Apakah itu uang? Apakah itu suatu bentuk pujian? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber utama dari segala sesuatu yang kita inginkan, dari segala sesuatu yang kita harapkan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi di sini kita semua bisa introspeksi diri kita masing-masing. Tuhan, sejauh apa sih sebenarnya saya memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan atau menempatkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam hati kita? Itu bisa kita cek ya. Maksudnya gini, ketika gaji kita tadi tidak naik, atau kita tidak mendapatkan promosi, atau kita tidak mendapatkan hadiah, bagaimana sikap hati kita? Marah? Kecewa? Berontak?
Atau kita mengatakan, sudah deh, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Soalnya saya sudah lama bekerja, gaji saya tidak naik-naik. Saya sudah lama ikut pelayanan, tapi hidup saya begini-begini saja. Saya sudah lama melakukan ini, melakukan itu, tapi toh saya nggak dapat pujian apa-apa. Itu kembali, kita bisa introspeksi hati kita. Sejauh mana sih sebenarnya kita menempatkan apa yang menjadi prioritas utama? Tuhankah? Atau uang tadikah? Atau pujian tadikah? Pagi hari ini kita sama-sama mengintrospeksi hati kita masing-masing. Ketika kita mengalami kegagalan, ini proses ya. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan, berarti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tinggal kita, apakah kita mau memprioritaskan Tuhan tadi terlebih dahulu di atas semuanya? Karena ini yang menjadi sumber fokus kebahagiaan kita. Ketika kita memprioritaskan hal-hal lain, ketika itu tidak kita dapatkan, kita pasti akan bersedih tadi. Kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan mengeluh. Tapi ketika kita belajar menempatkan Tuhan prioritas yang utama, sekalipun mungkin gaji kita tidak naik, kita tidak mendapatkan pujian dari orang ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mendapatkan hadiah atau promosi jabatan, tapi karena Tuhan yang menjadi prioritas utama hidup kita, di dalam hati kita is okay. Dikatakan everything is okay, semua akan baik-baik saja. Kita tidak akan, begini, ngomel atau apa gitu. Kita karena tahu prioritas utama kita memang Tuhan tujuannya. Fokus kita atau peringkat utama di dalam hati kita adalah Tuhan. Jadi bukan hal uang atau tadi pujian atau tadi mencari jabatan gitu. Jadi kita tahu gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil. Kita sudah dipilih. Kita sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan? Di mana prioritas hati kita? Benarkah Tuhan atau hal-hal yang lain? Mari kita sama-sama ya. Kita semua sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu yang mungkin masih bagi kita begini. Ya kan kita hidup di dunia. Ya betul, kita masih hidup di dunia. Kita kan membutuhkan uang. Iya betul, tidak ada yang tidak membutuhkan uang. Semua, selama kita masih bernafas, masih ada di dunia, kita butuh semua itu. Tetapi yang menjadi tanda petik tadi, apa yang menjadi prioritas utama di dalam hati kita? Apa yang menjadi tempat tertinggi di dalam hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, untuk kita semua anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Jadi ketika kita memang menempatkan Tuhan, jadi sukacita itu tidak selalu harus gini. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama, jadi sukacita itu, kegembiraan itu tidak selalu diukur dengan materi. Mungkin ada orang yang hidupnya sederhana gitu ya, simple aja, tapi terlihat dia kok kayaknya dia happy-happy aja ya, kok kayaknya dia seneng-seneng aja tuh hidupnya gitu, nggak rumit gitu, nggak rudet gitu. Kenapa? Karena dia prioritas utamanya bukan hal-hal seperti itu. Emang dia butuh? Iya butuh. Emang dia perlu? Iya emang perlu gitu. Tapi dia tahu menempatkan hal yang paling utama itu apa gitu. Jadi ketika hal-hal itu di sekeliling dia tidak mendukung dalam hal-hal itu, dia is okay aja gitu. Jalan aja, happy aja gitu. Jadi dapat menikmati kebahagiaan-kebahagiaan mungkin dalam hal-hal kecil ya. Misalnya mungkin orang yang hobi bunga gitu ya. Nggak selalu perempuan ya yang hobi bunga atau tanaman. Tapi ketika dia menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup dia, mungkin hidupnya sederhana, mungkin dia tidak memiliki kekayaan yang seperti orang lain miliki, tapi ada hal-hal kecil
yang dia bisa lihat kebahagiaan itu. Kenapa? Karena Tuhan taruhkan itu, Tuhan tambahkan itu. Jadi hal-hal kecil yang bisa membuat dia bersyukur, bisa membuat dia merasa bahagia, bisa membuat dia merasa happy gitu. Padahal hal sederhana, tapi bukan berbentuk materi. Dia lihat mungkin, aduh bunganya teh bagus pisan ya, aduh puji Tuhan bisa masih melihat bunga warna ungu, warna kuning, warna pink, atau orang yang senang dengan memelihara hewan atau melihat beberapa hewan yang aduh bulu burungnya lucu banget ya, bisa warna-warni begitu kayak bulu burung merak gitu ya, atau ikan, aduh kenapa ya bisa ikan teh banyak warna. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Tuhan bisa taruhkan itu. Kenapa? Karena prioritas utama kita itu Tuhan. Jadi hal-hal yang membahagiakan itu Tuhan munculkan bukan hanya dari bentuknya materi, bukan hanya dalam bentuknya pujian, bukan hanya dalam bentuk promosi-promosi jabatan atau bonus-bonus, bukan hanya dalam bentuk seperti itu. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi pertama di dalam hati kita. Sama ya, seperti gini. Di Mazmur 37 ayat 4. Kita bisa baca ya. Mazmur 37. Bapak Ibu jangan terlalu tegang-tegang ya. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jelas ya, dikatakan kita bergembira itu bukan karena kita memiliki materi yang banyak, bukan tadi karena kita naik jabatan, bukan karena kita tadi mendapat pujian, atau hal-hal yang lain, tapi dikatakan kita bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan, berarti prioritas utama kita adalah Tuhan, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber yang bisa memberikan kebahagiaan, Sang Sumber yang bisa memberikan kegembiraan yang melebihi dari apapun kegembiraan yang ada di luar sana. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kembali kita periksa, kadang-kadang di dalam pengiringan, proses kita di dalam Tuhan, jadi udah banyak hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, kita sudah sedikit belok ke kiri atau belok ke kanan. Kita sudah sedikit merasa, oh saya teh bahagia kalau saya begini. Oh saya teh bahagia, it's okay, kata saya tadi. Tidak masalah kalau itu di dalam batas kewajaran. Tapi semakin banyak orang jadi lupa. Jadi mengejar hal-hal, misalnya uang terus, atau pujian terus, atau mengejar prestasi terus sampai lupa gitu. Siapa sih sebenarnya Sang Sumber utama di dalam hidup, Sang Sumber kebahagiaan, Sang Sumber kegembiraan, Sang Sumber sukacita dalam hidup kita? Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi mari kita ya sama-sama introspeksi. Masihkah Tuhan itu menjadi tempat, posisi yang pertama di dalam hati kita, atau sudah ada hal-hal lain yang menggeser posisi Tuhan? Seperti yang saya sebutkan beberapa tadi, sehingga ketika itu muncul, kita baru merasa gembira, kita baru merasa happy, kita baru merasa sukacita. Kita lupa pada sebenarnya sumber itu adalah Tuhan sendiri. Yang tadi saya kasih contoh ya, orang yang senang dengan berbagai macam binatang, Tuhan bisa munculkan kegembiraan tuh melalui itu, atau melihat sesuatu yang bisa membuat dia tertawa, bukan menertawakan ya, beda dengan tertawa dengan menertawakan. Kalau menertawakan itu sesuatu yang biasanya bersifat negatif, tapi kalau tertawa itu sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, padahal hal-hal sederhana gitu. Hal-hal simpel, mungkin ketemu dengan saudara seiman, seneng gitu ya, happy gitu ya. Itu Tuhan bisa munculkan, bukan berarti dia ketika bertemu dengan saudara seiman dia mendapatkan sesuatu hadiah atau bukan. Tapi ada relasi atau hubungan yang baik, atau ada komunikasi yang baik gitu. Tuhan bisa munculkan kebahagiaan itu, kegembiraan itu pada kita. Kenapa? Karena
Kita tahu menempatkan sumber yang utama, posisi yang utama di dalam hati kita itu adalah Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Jadi banyak yang orang-orang ketika posisi itu sudah bergeser, bukan Tuhan lagi, itu yang banyak membuat orang kecewa. Bisa pahit ya, bisa mungkin berontak, bisa mungkin jadi uring-uringan, atau marah-marah nggak jelas, atau bisa mungkin merasa, oh aduh bagaimana ini, jadi apa ya, pusing sendiri gitu. Kenapa? Karena posisi di dalam hati itu sudah berubah gitu, bukan Tuhan lagi, tapi hal-hal yang lain tadi. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita itu sebenarnya simpel begini. Saya waktu merenungkan ini begini ya. Kalau kita mau awet muda, dekat-dekat aja sama Tuhan. Saya dapatnya seperti itu. Kenapa ya Tuhan bisa? Iya, karena ketika kita dekat sama Tuhan, meskipun kehidupan kita jauh di bawah standar orang-orang pada umumnya, misalnya ya secara kacamata dunia gitu, tapi ada selalu sukacita yang mengalir, yang tidak bisa digantikan dengan apapun, yang tidak bisa kita beli di toko apapun gitu, yang tidak bisa apa ya ditukar dengan hal-hal apapun gitu. Saya sangat percaya ketika Tuhan mengingatkan ini, oh iya ya benar gitu. Ada apa ya kedamaian yang lebih gitu. Ada apalagi ketika kita gini membangun terus hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan kita, di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Yang membuat hati kita itu kayak gini, aduh berbunga-bunga gitu. Rasanya teh aduh bener ya. Kayak orang, kita pernah semuanya mengalami yang namanya jatuh cinta gitu ya. Pasti seneng gitu kan. Seperti itu gitu. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan tuh seperti aduh senengnya. Aduh kayaknya nggak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain gitu. Tidak ada yang bisa menggantikan. Jadi pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kita. Tempatkan Tuhan di posisi yang pertama, di urutan peringkat pertama di hati kita, sehingga hati kita terus dipenuhi dengan damainya, sehingga hati kita terus dipenuhi dengan sukacitanya, sehingga hati kita terus dipenuhi dengan kegembiraan, bukan hal-hal yang dari luar, tapi dari dalam hati kita meluap, melimpah, sehingga itu bisa mengalirkan kepada orang lain, sehingga itu bisa memberkati orang lain, sehingga orang lain pun bisa melihat, oh iya ya, gitu. Ada sukacita yang luar biasa, ada kebahagiaan yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda gitu di dalam kehidupan kita ketika orang melihat, oh iya ya, di dalam Tuhan tuh beda gitu. Di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang kekuatan yang kita sendiri kadang-kadang gini, kenapa ya saya bisa melewati masa-masa yang tidak mudah itu bukan dengan kekuatan sendiri gitu. Tapi ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita untuk melalui masa-masa yang tidak mudah itu. Saya pikir karena kita belajar terus menempatkan, memposisikan Tuhan di tempat yang pertama di hati kita. Jadi Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semua terus belajar, mengingat kembali di mana kita menempatkan Tuhan. Apakah masih tetap di posisi yang pertama atau sudah bergeser dengan hal-hal yang lain? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk introspeksi kembali supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak jauh dari hadirat Tuhan, supaya kita tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita tetap merasakan sukacita yang terus mengalir yang daripada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Apalagi kondisi yang sudah semakin tidak baik ya. Cuaca, kita dengar banyak begini. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan di posisi yang pertama di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita bisa menjadi anak yang terhilang. Bahkan jauh, jatuh. Karena itu mari kita sama-sama pada pagi hari ini kembalikan Tuhan menjadi posisi yang utama dalam hati kita. Jadi tadi ya, semua pasti orang pengen awet muda. Tidak ada yang tidak. Walaupun usia semakin bertambah, pasti orang pengen merasa, oh,
awet muda itu kayaknya aduh seneng ya kalau dibilang udah kayaknya 10 tahun deh lebih muda atau 20 tahun deh lebih muda dari usia. Semua orang pasti senang. Nggak ada yang jangan bilang saya sebenarnya nggak ada. Pasti orang oh ya makasih pasti begitu. Rata-rata ya kebanyakan yang kalau kita temuin. Jadi untuk bisa kita tetap awet muda bukan hanya secara usia tapi roh kita semakin menyala-nyala mengasihi Tuhan, semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Mari tempatkan Tuhan di posisi yang pertama di dalam hati kita. Itu saja renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita supaya kita benar-benar terus belajar di dalam proses pengiringan kita di dalam Tuhan.